Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Puji Tuhan, kami terus mendengarkan feedback yang positif sehubungan dengan tayangan ini. Namun kami tetap mengingatkan saudara-saudara untuk tidak melalaikan tanggung jawab pribadi kita untuk membaca dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita di tempat kita masing-masing. Puji Tuhan, kita sudah tiba di pelajaran yang kedua dengan judul Perjanjian Allah kepada kita. Dan pada kesempatan ini saya, Pendeta Edward Taliwongso, masih ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal, dan juga Pendeta Widodo Purwanto. Tayangan ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, kita akan melihat latar belakang landasan kitab suci dari pelajaran ini. Lalu bagian yang kedua, kita akan mencoba menggali ayat inti atau ayat hafalan yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat. Yang ketiga, kita mencoba mengangkat pokok-pokok diskusi yang muncul dari pelajaran-pelajaran per hari. Lalu kemudian kita tiba kepada bagian aplikasi. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita meminta tuntunan Allah Roh Kudus melalui kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat membutuhkan urapan Roh Suci-Mu. Ketika kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat ini, mendiskusikan, bertanya, dan mencoba mencari jawabannya. Kiranya kuasa Roh Suci-Mu mengarahkan dan menuntun kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, yang pertama ini kita akan melihat beberapa perikop di mana penulis pelajaran Sekolah Sabat telah memilih perikop-perikop ini yang menjadi landasan pelajaran sepanjang 1 minggu. Matius 10 ayat 22. Di sini Yesus menjelaskan konsekuensi menjadi pengikutnya, bahwa mereka akan mengalami penganiayaan, namun mereka yang bertahan akan diselamatkan. Kemudian di Yohanes 6 ayat 29, Yesus menyatakan bahwa Allah Bapa menghendaki kita percaya kepada Yesus sebagai Dia yang telah diutus oleh Allah. Selanjutnya kita ke Perjanjian Lama, Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Di sini merupakan daftar berkat dan keadaan baik yang berlimpah ruah yang akan dialami oleh orang Israel jika mereka mendengarkan dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikan kepada mereka melalui Musa. Mereka akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kemudian di Amsal 3 ayat 1 sampai 10 berisi nasihat untuk tidak melupakan ajaran Tuhan. Janji berkat adalah penghargaan di mata Allah dan manusia. Janji kesembuhan dari penyakit dan berkat kesejahteraan, lumbung-lumbung akan terisi penuh. Kemudian di Maleakhi 3 ayat 7 sampai 11, di sini adalah panggilan Allah agar orang Israel kembali kepadanya dengan cara jujur dan setia mengembalikan persembahan dan persepuluhan. Allah berjanji akan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Lalu kemudian di Matius 6 ayat 25 sampai 33, berisi tentang nasihat Yesus tentang kekhawatiran. Allah Bapa di sorga memberikan jaminan bahwa semua kebutuhan mendasar kita pasti akan terpenuhi. Syaratnya adalah kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan yang lainnya akan ditambahkan kepada kita. Nah, sekarang kita coba lihat maksud judul pelajaran. Perjanjian apa yang dimaksud? Perjanjian tentang apa? Mengapa sepertinya ini dibuat sepihak? Apakah ini memang benar inisiatif dari Tuhan Allah sendiri? Nah, kita perlu mengetahui apa itu perjanjian atau covenant di dalam konteks perjanjian lama. Sebuah perjanjian di dunia kuno itu mirip dengan apa yang di dunia modern sekarang kita kenal dengan kontrak, perjanjian atau surat wasiat. Nah, di setiap perjanjian ini menetapkan dasar-dasar suatu hubungan, syarat-syarat untuk hubungan itu, keuntungan-keuntungan dan syarat-syarat hubungan, dan juga konsekuensi jika syarat-syarat itu tidak dipenuhi. Nah, sifat dalam perjanjian di dalam konteks pelajaran minggu ini itu sifatnya bilateral. Artinya, dua pihak terikat dengan hak dan kewajiban. Contoh, jika manusia menjadi pengelola yang jujur dan setia, maka Allah akan setia juga mencurahkan berkat tertentu kepada manusia. Kalau kita perhatikan judulnya, maka di sana dikatakan perjanjian Allah dengan kita. Artinya memang benar, walaupun manusia dilibatkan di dalam perjanjian ini, tetapi inisiatif ini datang dari Allah sendiri. Nah, perjanjian Allah dengan kita, siapa kita yang dimaksud di sini? Apakah semua manusia di dunia atau hanya kepada mereka yang percaya kepada Allah saja? Nah, pihak yang dimaksud, pihak yang kedua di sini adalah mereka yang percaya kepada Tuhan. Mengapa ada perjanjian? Kalau memang Allah mau memberkati,
Mengapa dia tidak langsung saja memberkati? Dan bagaimana kalau seandainya ada manusia yang tidak memenuhi perjanjian tersebut? Nah, yang perlu kita ketahui bahwa perjanjian itu sebenarnya adalah sebuah relationship atau sebuah hubungan. Dan Allah tidak pernah memaksa jika kita mau berhubungan dengan Dia. Nah, jika manusia memilih untuk tidak mau memenuhi perjanjian tersebut, maka dia memilih untuk tidak menerima berkat yang disediakan oleh Allah. Namun demikian, ada juga perjanjian lain yang sifatnya unilateral. Artinya, pihak Allah akan tetap memberikan berkat itu apapun respon dari pihak manusia. Contoh yang Yesus sampaikan di dalam Matius 5 ayat 45, yaitu sinar matahari yang diberikan kepada orang benar maupun juga kepada orang jahat. Nah, pelajaran kedua ini cakupannya adalah kita akan melihat beberapa hubungan perjanjian yang sifatnya bilateral antara Allah dan anak-anaknya, dan kita juga akan mempelajari bagaimana supaya kita setia melakukan bagian kita sebagai pihak manusia di dalam ruang lingkup perjanjian tersebut. Terima kasih Pendeta, dan ayat inti kita pada pelajaran kita pekan ini diambil dari Ulangan pasal 28, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Di sana Alkitab mengatakan, "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu." Seperti biasa kita akan melihat pengertian ayat inti kita sebelum kita akan masuk lebih dalam lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita pekan ini. Pertama-tama, mari kita lihat konteks dari ayat ini, Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2. Kapan ayat ini ditulis atau kapan kata-kata ini ditulis? Nah, Kitab Ulangan ini ditulis setelah 40 tahun bangsa Israel mengembara di padang gurun. Dan itu adalah saat-saat penting dalam persiapan mereka untuk memasuki tanah Kanaan. Nah, oleh siapa dan untuk siapa kitab ini ditulis? Nah, kalau kita bisa melihat bukti-bukti internal Alkitab, baik yang ada di dalam Perjanjian Lama dan juga yang ada di dalam Perjanjian Baru, semua itu akan merujuk kepada Musa sebagai penulis kitab Ulangan. Dan surat ini ditujukan kepada bangsa Israel atau khususnya generasi yang kedua dari bangsa ini, di mana kita tahu bersama bahwa generasi yang pertama yang keluar dari Mesir itu telah mati di dalam pengembaraan dalam 40 tahun dan tertinggal hanya Yosua dan Kaleb. Nah, mungkin kita bertanya, untuk apa kitab ini ditulis? Nah, saudara-saudara, terjemahan Septuagint yang diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, kitab ini adalah Deuteronomy, yang berarti adalah second law. Nah, kenapa kitab ini dinamakan second law? Karena maksud dari kitab ini adalah untuk mengulangi perjanjian hubungan Allah dan bangsa Israel. Di dalam buku ini, Musa menceritakan kembali perjalanan bangsa ini mulai dari Gunung Sinai hingga pada akhir pengembaraan mereka selama 40 tahun. Di mana di dalamnya ada pengulangan kembali 10 hukum dan juga pidato perpisahan Musa. Fokus utama dari kitab ini adalah nasihat kepada bangsa Israel untuk menurut Allah, dan kalau mereka mendapatkan itu, maka mereka akan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Di dalam ayat inti kita ada satu frase yang mengatakan, melakukan dengan setia segala perintahnya. Mari kita lihat apa perintah yang dimaksudkan di dalam frase ini. Nah, saudara-saudara, perintah yang dimaksudkan di sini merujuk kepada perintah yang baru saja diberikan kepada bangsa Israel hari itu. Kita bisa baca ini sangat jelas di dalam ayat inti kita. Nah, ayat inti kita itu adalah bagian akhir dari pidato Musa, bagian yang ketiga. Ada beberapa bagian pidato Musa di dalam kitab ini, tetapi khususnya Ulangan pasal 28 itu adalah bagian akhir dari pidato Musa yang ketiga di dalam kitab Ulangan ini. Sehingga dapat disimpulkan jika perintah yang dimaksudkan di sini adalah pidato bagian ketiga. Apa isi pidato ini? Isi pidato ini adalah mengenai berkat dan kutuk.
di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 1050 dan 1052, di sana juga setuju jika perintah yang dimaksudkan di sini adalah instruksi tentang berkat dan kutuk. Kemudian, apa pengertian lakukan dengan setia? Lakukan dengan setia. Nah, di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman yang sama mengatakan bahwa Musa menghadapkan kepada bangsa Israel mengenai kepatuhan dan ketidakpatuhan. Jadi ada tentang patuh, apa yang akan mereka dapatkan. Kemudian kalau mereka tidak patuh, apa yang akan mereka dapatkan. Kemudian di sana dilanjutkan. Musa tahu bahwa pengajaran yang dia berikan kepada bangsa Israel bersifat mendidik dan mendisiplinkan. Nah, hukum adalah dasar dari pendidikan mereka sebagai satu umat. Dengan kata-kata lakukan dengan setia yang ada dalam ayat inti kita, Musa sementara memberitahu kepada mereka jika takdir kekal itu ada di tangan mereka sendiri. Tangan Tuhan masih terikat oleh pilihan manusia. Dia tidak akan memberikan penghargaan kepada mereka apabila mereka tidak setia, tetapi Dia akan memberikan penghargaan kepada mereka sesuai dengan perilaku mereka. Nah, kemudian di dalam ayat inti kita di sana dikatakan yang kusampaikan pada hari ini. Apa perintah yang diberikan pada saat itu, hari itu kepada bangsa Israel tentang berkat dan kutuk itu masih berlaku pada zaman kita saat ini. Nah, saudara-saudara, tentu secara konteks pendengar utama atau penerima surat pertama dari perintah ini adalah generasi kedua bangsa Israel pada saat itu. Dan semuanya ini ditunjukkan kepada generasi ini. Namun, prinsip-prinsip yang ada di dalamnya adalah pelajaran bagi kita semua, baik kita yang hidup juga di masa sekarang ini. Rasul Paulus pada saat dia mengomentari tentang kitab Ulangan, dia mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 11 bahwa semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana akhir zaman telah tiba. Baik, terima kasih pendeta. Dan ide penting lain dari ayat inti kita adalah kalimat Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, apa maksud dan pengertiannya? Apakah ini berbicara tentang bangsa dan bukan tentang pribadi? Mari kita lihat konteksnya. Paling tidak ada dua konteks dalam ayat inti kita. Yang pertama, konteks dekat. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya di pasal terdahulu dari kitab Ulangan, maka konteks dekat ayat inti kita, Allah mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi, sedang berbicara tentang Israel sebagai satu bangsa. Kita tahu bersama Israel dipilih Allah bukan karena siapa mereka, tetapi karena siapa Allah yang mengaruniakan kasih dan rahmat-Nya yang besar kepada mereka dan setia berpegang teguh pada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai 9. Namun demikian, tujuan Allah memilih mereka dan menjanjikan mereka tanah perjanjian atau Kanaan adalah untuk memenuhi misi Allah sendiri, agenda Allah. Ulangan pasal 26 ayat 19. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Bukan untuk menjadi eksklusif, namun untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, dan tujuannya adalah untuk memasyurkan nama Allah sendiri. Kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 28 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Itulah konteks dekat. Kalau kita berbicara yang kedua, konteks jauh, ungkapan Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi bisa dilihat juga sebagai janji bagi individu-individu yang ada atau pribadi untuk bagaimana berhasil di dalam hidup ini. Dengan syaratnya adalah tunduk, turut kepada firman atau hukum-hukumnya, serta tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Jadi kalau kita pribadi mau berhasil dalam hidup, maka turutilah perintah-perintahnya. Nah, kemudian ada kalimat segala berkat ini akan datang kepadamu.
Apakah berkat yang dimaksud di dalam kalimat ini? Kita dapati berkat yang dimaksud di sini mencakup beberapa hal atau aspek di dalam kehidupan. Paling tidak ada 7 hal yang saya boleh gali dari Ulangan pasal 28, khususnya ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-13. Yang pertama, penyertaan Allah. Ada jaminan di mana saja kita atau bangsa itu berada, Allah akan menyertai mereka. Kemudian ada berkat dalam kelanjutan keturunan. Sebab memiliki keturunan adalah berkat bagi orang Israel dan Tuhan menjanjikan itu. Yang ketiga, keberhasilan dalam usaha dan kesejahteraan. Bahkan Tuhan akan memerintahkan berkat untuk mengisi lumbung-lumbung mereka. Yang keempat, ada rasa aman, tenang, serta perlindungan bahwa mereka akan dituntun Tuhan untuk boleh mengalahkan musuh-musuh mereka. Yang kelima, ada kehormatan di sana, bahwa Tuhan akan mengangkat mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Yang keenam, ada kemenangan atas bangsa-bangsa yang akan mereka lewati wilayahnya. Dan yang ketujuh, Ulangan pasal 26 ayat 18, berkat menjadi umat kesayangan atau milik kepunyaan Allah. Nah sekarang, apakah motif mendengar perintah dan melakukannya hanya karena mau berkat saja? Atau apakah dasar menurut dan melakukan perintah Allah yang seharusnya kita miliki sebagai umat Tuhan? Penurutan dengan motif yang tidak benar adalah menghancurkan diri sendiri. Mengapa? Bila apa yang kita harapkan itu tidak kunjung kita dapatkan, maka akan muncul kekecewaan, keraguan kepada Tuhan, bahkan menuntun kepada kemurtadan. Paling tidak ada 2 motif yang diinginkan Tuhan ketika kita memilih untuk menurut perintahnya. Yang pertama adalah yang utama, yaitu motif kasih. Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, turuti, tunduk, karena engkau mengasihi Tuhan. Motif yang kedua adalah perjanjian. Ulangan pasal 26 ayat 17 dan 18. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu. Dan kemudian ayat selanjutnya katakan, engkau akan menjadi umat kesayangannya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang teguh pada ketetapan, perintah serta peraturannya, serta mendengarkan suara Tuhan. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita masih akan terus menggali tentang keselamatan. Apa sebenarnya yang menjadi dasar perjanjian keselamatan? Nah, ada beberapa poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama, manusia diciptakan sebenarnya untuk mengenal Allah dan menikmati hubungan yang akrab dengan Dia. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Namun, poin yang kedua, dosa mengakibatkan manusia terpisah dari Allah sehingga tidak bisa mengenal Dia secara pribadi dan mengalami kasih-Nya dengan sempurna karena semua manusia berbuat dosa. Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23. Poin yang ketiga, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan untuk keselamatan itu dan supaya manusia bisa mengalami hubungan yang akrab dan mengalami kasih dari Bapa. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Dan poin yang keempat, secara pribadi, saudara dan saya, kita harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan inilah sebenarnya perjanjian itu. Jika kita menerima Yesus Kristus, maka kita berada di dalam kontrak perjanjian itu. Yohanes 1 ayat 12. Nah, mengapa harus ada perjanjian keselamatan? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, karena kerinduan yang sangat besar dari Allah untuk menyelamatkan manusia. Itu sebabnya mengapa ada perjanjian keselamatan. Yohanes 3 ayat 16. Namun, poin yang kedua, keselamatan bukanlah sesuatu yang dipaksakan. Itu melibatkan pilihan. Ini adalah sebuah undangan yang ditawarkan. Ibrani 3 ayatnya yang ke-15. Nah, karena Allah Maha tahu ke depan dan Dia tahu siapa yang akan selamat dan tidak selamat, sesuai dengan Matius 22 ayat 14, maka perjanjian keselamatan itu perlu diadakan agar supaya apapun keputusan kekal yang nanti akan dibuat manusia, apakah itu selamat atau dibinasakan, maka akan didapati pada akhirnya bahwa Allah itu ternyata adil dalam setiap keputusannya. Kolose 3 ayat 25 dan Mazmur 89 ayatnya yang ke-14. Nah, karena memang Allah mengasihi kita seperti yang sudah saya katakan tadi,
Mengapa dia tidak langsung saja menyelamatkan? Nah, kita perlu pelajari ada 4 cara Allah menarik manusia kepada keselamatan menurut ajaran Alkitab. Ada 4 cara. Yang pertama, yaitu melalui salib Yesus Kristus. Yohanes 12 ayat 32 sampai 33. Yang kedua, dia menarik manusia kepadanya melalui firman-Nya. Yohanes 6 ayat 44 sampai 46. Yang ketiga, melalui pengaruh Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Dan yang keempat, melalui agen manusia. Roma 10 ayat 14, yaitu mereka yang memberitakan tentang Injil kebenaran itu. Nah, dengan demikian, modus operandi daripada Allah untuk menyelamatkan itu jelas melibatkan pilihan manusia. Allah tidak memaksakan keselamatannya kepada siapapun. Dan ia menggunakan berbagai cara untuk menarik orang agar menanggapi dengan iman kepada Yesus Kristus. Jika manusia harus terseret ke dalam keselamatan karena tidak memiliki kemampuan untuk percaya, bagaimana mungkin ada orang yang bertanggung jawab karena tidak percaya? Penghukuman mereka akan menjadi kesalahan Tuhan dan bukan kesalahan mereka sendiri. Tetapi oleh karena mereka sendiri yang memilih, itu sebabnya siapapun yang nanti akan menerima penghukuman, Allah tidak bersalah kepadanya. Pada akhirnya, pencarian kita akan Tuhan adalah sebenarnya tanggapan kita terhadap Dia yang lebih dahulu mencari kita. Karena itu kita harus mengabarkan Injil anugerah hidup yang kekal dari Allah dengan bersandar kepada kuasa Roh Kudus untuk meyakinkan orang lain akan kebenarannya dan menarik mereka kepada Kristus. Nah, selanjutnya kalau kita bertanya, apa yang menjadi syarat atau kriteria kira-kira untuk dapat diselamatkan dari maut kekal, dari kematian kekal? Ada 6 poin yang ingin saya bagikan. Bagaimana supaya kita bisa diselamatkan? Yang pertama, mendengarkan firman yang menunjukkan jalan keselamatan itu. Roma 10 ayat 17. Yang kedua, percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Markus 16 ayatnya yang ke-16. Yang ketiga, kita harus bertobat dari dosa-dosa kita. Kisah 17 ayat 30 sampai 31. Dan yang keempat, kita harus mengakui dosa-dosa kita. 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-11. Yang kelima, dibaptiskan, menerima baptisan dan menerima pengampunan dosa. Markus 16 ayat 16 dan Kisah 2 ayat 38. Dan yang terakhir, yang keenam, walaupun kita sudah terima Yesus, sudah mengakui Dia sebagai juru selamat, yang keenam, kita harus tetap setia dan bertumbuh di dalam iman. Sesuai dengan 2 Petrus 3 ayat 16 sampai dengan 18. Demikianlah pokok diskusi tentang keselamatan yang ditawarkan kepada kita manusia dan bagaimana supaya kita dapat memperoleh keselamatan itu. Baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini mari kita melanjutkan ke pokok pemikiran selanjutnya mengenai bagaimana manusia yang jatuh bangun di dalam dosa tetapi memiliki iman. Mungkin kita bertanya, jika demikian, menurut firman Allah, sampai titik mana dapat atau ia dapat diselamatkan kembali, dan pada titik dosa mana ia tidak dapat diselamatkan jika kehidupannya jatuh bangun. Nah, saudara, mari kita lihat jawaban Alkitab tentang isu ini. Yang pertama, mari kita lihat bagaimana dengan manusia yang jatuh dan bangun kembali di dalam dosa. Kita bisa baca itu di dalam Amsal pasal 24 ayat 16. Di sana Alkitab mengatakan bahwa sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Jadi di dalam kehidupan kita jatuh dan bangun itu adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Tetapi yang membedakan kita orang-orang benar dengan orang-orang fasik adalah orang benar akan bangun kembali tetapi orang fasik tidak akan pernah bangun kembali. Itu yang pertama. Nah, bagaimana atau sampai titik mana dosa itu dapat diselamatkan? Jika kita bangun atau jatuh bangun dalam kehidupan kita, dosa-dosa kita, sampai titik mana dosa itu dapat diselamatkan? Nah, saudara-saudara, ada banyak referensi di dalam ayat Alkitab tentang hal ini. Tetapi yang ingin kami bagikan itu terdapat di dalam Amsal pasal 28 ayat 13. Di dalam Amsal 28 ayat 13 ini firman Tuhan mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi intinya kalau kita masih mau diselamatkan, artinya kita harus mengakui kesalahan kita. Bukan saja mengakui, tapi Alkitab di sini jelas menegaskan kita harus meninggalkan. Kita bisa jatuh lagi dalam dosa, tetapi ingat jangan sampai kita melakukan dosa yang sama.
Artinya, jangan kita mengulangi dosa yang sama. Nah, kemudian kalau kita bertanya, pada titik dosa mana atau pada titik mana dosa itu tidak dapat diselamatkan? Nah, saudara-saudara, kita bisa buka itu di dalam Ibrani pasal 10 ayat 28. Di sana Rasul Paulus mengatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi jelas, dosa kita tidak akan diampuni, artinya kita tidak akan diselamatkan jika kita sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, tapi kita dengan sengaja berbuat dosa. Mungkin kita bertanya, bagaimana proses kita tahu jika kita selamat atau tidak? Kapan pengumuman atau pemberitahuannya? Nah, saudara-saudara, ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita memahami situasi kerohanian kita. Ketika kita berada pada dasar kehidupan kita, di mana semuanya gagal dan kita tahu kita sementara melakukan dosa, sama seperti Yunus. Yunus tahu bahwa dia berada dalam kondisi yang tidak selamat. Andai saja Yunus pada saat itu tidak bertobat, bisa jadi dia tidak akan kembali ke darat. Saudara-saudara, tulisan-tulisan permulaan halaman 41 sampai 43 mengatakan tentang keputusan dan pemberitahuan apakah kita selamat atau tidak. Di dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 41-43 ini, Ronobot mengatakan jika Yesus sebagai imam besar, dia tidak akan meninggalkan bilik yang maha suci sebelum perkara tiap-tiap orang itu diputuskan. Artinya nanti dia akan datang ke dunia ini setelah ada keputusan. Kita dapat satu hits di sini. Dan selanjutnya Ronobot berkata, setelah itu telah diputuskan, maka akan terjadi seperti ini, yaitu orang-orang benar akan menyatakan kemenangan mereka dan orang-orang yang jahat akan merana. Apa artinya ini? Ellen G. White mengatakan bahwa mereka yang tidak selamat di dalam jubah mereka dituliskan, engkau telah ditimbang dengan neraca dan didapati kurang adanya. Nah, Ronobot menyatakan bahwa kemenangan orang-orang benar ketika mereka tahu bahwa mereka selamat dan kemenangan orang fasik ketika mereka tahu mereka tidak selamat, itu akan dinyatakan menjelang meterai yang ketujuh, yaitu menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Di sanalah kita baru sadar, saya ini selamat, saya tahu kehidupan saya. Dan mereka yang selamat, mereka benar-benar tahu bahwa kami ini telah menang di dalam pertandingan iman. Baik, terima kasih pendeta. Sekolah Sahabat kita juga menyinggung tentang memberikan persepuluhan atau perjanjian persepuluhan dan juga memberikan persembahan. Nah, apa dasar dan mengapa harus memberikan persembahan atau memberikan buah pertama atau hasil pertama dari penghasilan kita? Memberikan persembahan dan hasil pertama atau buah sulung adalah praktek Alkitabiah yang menandakan ungkapan syukur dan kasih kita kepada Allah. Prinsip ini jugalah yang dinyatakan Allah melalui pengorbanan Yesus. Jadi ketika kita memikirkan, merenung-renungkan pengorbanan Kristus, pemberian Bapa kepada kita, maka kita diinspirasikan, digerakkan untuk memberikan persembahan kasih kita. Namun Keluaran 36 ayat 2-7 menekankan persembahan ini haruslah sifatnya sukarela. Dan kemudian memberi dengan kesungguhan dan sepenuh hati. Ingat, Markus pasal 12 ayat 41 dan 44, kisah yang sama ada di dalam Lukas pasal 21 ayat 1-4 tentang janda yang miskin yang masuk ke rumah ibadah untuk memberikan persembahan. Dan Yesus katakan janda ini memberi dengan limpahnya karena dia memberi dari kekurangannya. Ulangan pasal 26 ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan, apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Jadi pemberian ini adalah dengan maksud memuliakan nama Tuhan. Kemudian mengapa harus memberikan persepuluhan? Apa dasar Alkitabiahnya? Sudah pasti orang Kristen akan menurut memberikan persepuluhan karena ada dasarnya di dalam Alkitab. Contoh Kejadian pasal yang ke-14 ayat 18-20. Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek.
Kemudian Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-22, Yakub juga memberikan persepuluhan dari berkat-berkat yang dia terima. Nah, kalau kita membaca ayat-ayat di atas, maka memberikan persepuluhan adalah bentuk pengakuan. Jadi konsep pertama adalah bentuk pengakuan. Persepuluhan itu adalah bentuk pengakuan bahwa Allah lah yang mencurahkan segala berkat di dalam kehidupan kita. Yang kedua, menurut Imamat pasal 27 ayat 30 dan 32, persepuluhan yang dipersembahkan kepada Tuhan itu sifatnya kudus. Artinya disendirikan, diasingkan bagi Tuhan. Bukan berarti Allah itu berkekurangan atau dia meminta-minta, namun ini adalah ketundukan, ketaatan kita kepada perintahnya. Yang ketiga, Maliaki pasal yang ketiga ayat 10-12 menyatakan tentang persepuluhan itu adalah ekspresi iman, mengakui dia adalah pemilik segala sesuatu, serta mempertaruhkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah untuk dia peliharakan. Itulah sebabnya ada tantangan, ujilah aku. Lihat apakah Anda berkekurangan atau tidak. Apakah hidup kita terpelihara atau tidak. Kalau kita setia mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Nasihat Penatalayan halaman 81, Tuhan bukan saja menuntut persepuluhan itu sebagai miliknya, tetapi ia memberitahu kepada kita bagaimana mengasingkan persepuluhan baginya. Ia berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Persepuluhan yang jujur adalah konsepnya Tuhan yang terlebih dahulu, bukan saya yang terlebih dahulu. Nah, mengapa ada orang yang setia memberikan persembahan dan persepuluhan, namun tidak makmur seperti yang tidak setia memberikan? Ingat bahwa kemakmuran bukanlah ukuran kesetiaan seseorang. Zaman sekarang banyak orang yang ramai mendirikan gereja atau membawa Injil kemakmuran di dalam gereja, mengabarkan bahwa mengikut Tuhan pasti akan kaya. Kalau kita bandingkan konsep ini dengan kehidupan Yesus sendiri dalam kemiskinannya di dunia ini, maka tentu kita berpikir bahwa mengikut Tuhan bukan soal berapa banyak uang yang kita punya, gelar yang kita capai, kepunyaan yang kita miliki, tetapi tentang mengenal Allah lebih dekat dan mencintai Dia dalam segala keadaan kehidupan kita. Benar bahwa janji Allah dalam Ulangan pasal 28 dan Maliaki pasal 3 ayat 10-12 meliputi juga janji kesejahteraan. Yohanes pasal 10 ayat 10 mengatakan hidup yang berkelimpahan dijanjikan Tuhan. Namun bila kita memberi persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan hanya untuk mendapatkan imbalan berupa kekayaan materi, maka tidak ada bedanya kita dengan orang-orang yang rela menghabiskan banyak uang atau melakukan hal yang aneh serta menyembah ilah-ilah di tempat-tempat yang khusus hanya untuk mendapatkan pemberian atau berkat materi. Berkat yang dijanjikan Allah itu meliputi semua aspek kehidupan. Fisik termasuk materi, kesejahteraan fisik dan material, mental, perasaan tenang dan aman, sosial, hidup rukun dan damai, dan aspek rohani, hubungan yang akrab dengan Tuhan yang mengubahkan hidup dan menyucikan tabiat. Namun demikian kita perlu introspeksi diri kita. Apakah motif saya memberikan persembahan dan persepuluhan itu sudah benar? Atau kita perlu tanyakan apakah memang benar kita telah membawa persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan? Jangan-jangan ketika kita dalam lingkungan gereja atau lingkungan rohani kita justru menjadi orang-orang yang mengabaikan perintah dan janjinya di dalam Maliaki pasal 3 ayat 10-12. Ingat, Abraham tetap memberikan persepuluhan walaupun dia adalah pemilik janji Tuhan. Atau justru ada yang mengabaikan dalam hal yang lain yang harus diperhatikan. Contoh, Matius pasal yang ke-23 ayat 23 dan Lukas pasal 11 ayat 42 bahwa orang-orang Farisi memberikan persepuluhan tetapi mengabaikan keadilan bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan mereka. Jadi kita perlu cek motif kita dan apa yang ada di dalam kita. Nah, jika kita diberkati dengan kelimpahan dan berkat, apakah tanggung jawab kita? Penatalan yang sejati adalah penatalan yang memberkati semua orang yang berhubungan dengan kita. Mereka mempraktekkan penatelanan yang disarankan Paulus. Peringatkanlah agar mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. 1 Timotius pasal 6 ayat 18 dan 19, dan ini dikutip dari buku
Kepercayaan Gereja, Dasar Gereja halaman 314 bab 21. Di dalamnya ada kerelaan untuk membagikan apapun yang Tuhan telah berikan dengan limpah, bahkan ketika kita dalam kekurangan, kita mampu berlatih untuk generous atau dermawan. Mengembangkan kedermawanan Kristus, memberi apa yang dapat kita berikan dan menjadi saluran berkat dari Allah kepada orang lain, serta menggunakan berkat dan kelimpahan itu untuk memberitakan Injil keselamatan bagi banyak orang. Ini yang harus kita lakukan ketika kita dilimpahi dengan berkat daripada Tuhan. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita masih melihat tentang kemauan untuk memberi persembahan dan persepuluhan. Bagaimana ini bisa ditumbuhkan? Apakah karena mau mengejar berkat di dalam kehidupan kita? Nah, motivasi memberikan persembahan dan persepuluhan sebenarnya sebagaimana yang disampaikan oleh Nabiya Tuhan Ellen G. White dalam buku Sons and Daughter of God, halaman 11 alinea kedua. Dia katakan, dalam penebusan, Allah telah menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanan yang begitu luas dan dalam dan tinggi tak terukur. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Jadi, dalam penebusan Allah telah menyatakan pengorbanan yang begitu luas kepada kita, umat manusia. Selanjutnya di dalam halaman yang sama, alinea yang keempat dikatakan, karunia Allah kepada manusia melampaui semua perhitungan. Tidak ada lagi yang ditahan. Tuhan tidak akan mengizinkan dikatakan bahwa Dia dapat melakukan lebih banyak atau mengungkapkan kepada umat manusia ukuran cinta yang lebih besar. Dan perhatikan baik-baik kata-kata ini. Dalam pemberian Kristus, Dia memberikan seluruh sorga. Jadi saudaraku, motivasi kita bukan supaya Allah memberikan sesuatu, tetapi oleh karena Allah telah memberikan segala-galanya bagi kita di dalam Yesus Kristus. Itu adalah motivasi mengapa kita mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan kita. Seorang yang bernama Subodh Pandit di dalam buku Cross Examination halaman 189 dia mengatakan, ketika persembahan ini diterima dalam kepercayaan penuh, ucapan syukur memancar dari hati, menghasilkan sebuah kerelaan untuk menyenangkan dan menurut Allah yang mana kuasa yang lain tak dapat batalkan. Sumpah setia menjadi sebuah dorongan dari dalam. Hubungan menjadi harta yang terbesar, tak layak dilepaskan walau di hadapan kematian sekalipun. Dia berbicara tentang seorang yang telah menyadari apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita melalui Yesus Kristus, maka tidak ada satupun yang dapat menahan kita untuk memberikan segala-galanya. Bahkan nyawa kita pun dapat kita berikan, mengetahui bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan segala-galanya untuk saudara dan saya. Dan itulah yang harus menjadi motivasi bagi kita, bukan oleh karena supaya kita memperoleh berkat dari Tuhan. Berkat itu datang dari belakang ketika kita membalas kasih Allah. Nah, kalau pertanyaan tentang where is the storehouse, di mana persembahan dan persepuluhan itu dibawa, di manakah rumah persembahan perbendaharaan itu? Saya mengutip majalah resmi dari Gereja Masehi hari ke-7, yaitu Ministry Magazine pada tahun 1997 bulan Agustus, ada 6 kesimpulan setelah melakukan penelitian. Maka, Kitab Suci nomor 1, Kitab Suci mengajarkan bahwa persepuluhan itu harus dikembalikan kepada apa yang disebut storehouse atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, rumah perbendaharaan. Yang kedua, praktik untuk mengirim uang persepuluhan ini selalu melibatkan rumah perbendaharaan di tabernakel atau kita sebut juga rumah perbendaharaan di Bait Allah di Yerusalem. Yang ketiga, dalam Perjanjian Lama, lokasi dari rumah perbendaharaan ini tidak selalu permanen. Karena rumah perbendaharaan tabernakel di zaman Perjanjian Lama itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sampai akhirnya mereka memperoleh tempat yang permanen, yaitu di Yerusalem. Poin yang keempat, sebagai pengganti rumah perbendaharaan Bait Suci di Yerusalem, maka Gereja Masehi Advent hari ke-7 dalam sebuah rapat umum memutuskan bahwa lokasi rumah perbendaharaan itu adalah di conference lokal. Nah, tindakan yang diambil oleh para pendiri Gereja Masehi Advent hari ke-7 untuk menunjuk conference lokal sebagai rumah perbendaharaan ini berada di dalam kehendak Tuhan.
Tidak ada pesan terilhami yang datang dari Nyonya White untuk menentang tindakan ini. Dan dia sebenarnya menulis bahwa anggota gereja harus mematuhi suara gereja karena Kristus telah mendelegasikan hak untuk pengambilan keputusan ini kepada gerejanya. Nah, itulah sebabnya mengapa kita membawa persepuluhan kita di rumah perbendaharaan, yaitu di conference atau daerah misi sekitar kita, di mana dari situlah akan didistribusikan secara adil kepada para pelayan-pelayan Tuhan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah hubungan antara kesetiaan dan kesejahteraan. Antara gereja yang melayani para pelayan-pelayan Allah, mengapa gereja dan bahkan juga para pelayan seringkali mengalami kekurangan? Apakah Allah tidak memberkati? Apakah ini adalah bukti bahwa Tuhan meninggalkan? Mari kita lihat pertanyaan ini secara cermat dan proporsional. Mari kita lihat janji Allah tentang kemakmuran sebagaimana yang terdapat dalam 1 Raja-Raja 2 ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung, dalam bahasa Inggris dikatakan prosperity, dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Saya mau bagi ayat ini dalam 8 bagian, di mana kita akan melihat nasihat-nasihat yang sangat praktis bagaimana cara Tuhan mengajarkan supaya kita mengalami kemakmuran atau bahkan kecukupan, bahkan berkelimpahan. Mari kita lihat bagian yang pertama. Dikatakan, lakukanlah kewajibanmu. Kita harus melakukan kewajiban kita, bagian kita. Yang kedua, lakukan itu dengan setia. Kita harus melakukan itu dengan setia, kewajiban yang ditetapkan kepada kita, baik sebagai pelayan maupun kita yang terpanggil sebagai sebuah organisasi, sebagai sebuah gereja. Yang ketiga, kepada Tuhan Allahmu. Pelayanan kita yang utama bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah yang kita layani, untuk menyenangkan Allah dan bukan yang pertama menyenangkan manusia. Yang keempat, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kita harus memperhatikan kehidupan moral kita harus hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Yang kelima, mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Tuhan memanggil kita untuk hidup sesuai dengan peraturan Tuhan, sesuai dengan ketetapan, sesuai dengan perintah yang Tuhan sampaikan. Lalu poin yang keenam, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Artinya, point of reference kita, yaitu rujukan kita selalu adalah perintah yang ada di dalam kitab suci. Itulah yang menjadi peraturan yang tertinggi bagi pribadi dan bagi gereja. Lalu poin yang ketujuh, supaya engkau beruntung. Nah, di sini ada kata beruntung, prosper, artinya makmur, berkecukupan dalam segala hal, dalam cara yang engkau lakukan. Dan yang kedelapan, poin yang kedelapan, dalam segala yang engkau tuju. Semua target yang akan dicapai pasti akan tercapai. Inilah rahasia yang dibagikan oleh Tuhan di dalam 1 Raja-Raja. Jika ternyata secara pribadi atau gereja kita mengalami kekurangan, maka ada 5 hal yang bisa saya bagikan. Yang pertama, mungkin kita perlu untuk merefleksikan diri, kewajiban kita di dalam kontrak atau covenant, perjanjian kita dengan Allah. Poin yang kedua, kita perlu bertanya apakah kita telah melakukan bagian kita dengan setia. Contoh, mengembalikan persepuluhan, Maleakhi 3 ayat 10. Yang berikut, social responsibility kita, pelayanan kita kepada masyarakat. Di Matius 25, Yesus mengamarkan hal ini. Lalu kemudian Amsal 19 ayat 17. Orang yang berbelas kasihan kepada orang yang berkebutuhan khusus sebenarnya memiutangi Tuhan. Tuhan berjanji mereka yang berkorban untuk melayani orang lain tidak akan pernah berkekurangan. Yang ketiga, di dalam perjanjian lama, kesusahan dan kemiskinan juga adalah cara yang digunakan Allah untuk mendidik umatnya. Dan poin yang keempat, jika kita telah mengadakan investigasi dan introspeksi dan sepertinya tidak menemukan ada kesalahan di pihak kita, maka adalah bijaksana untuk berserah kepada kehendak Allah. Poin yang kelima, percaya bahwa rancangan Allah bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Sesuai dengan Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Kalau kita memperhatikan hal ini, semoga
kita akan menjadi pengelola yang setia, dan kita diberkati oleh Tuhan dengan segala kecukupan, bahkan berkelimpahan, diberkati untuk menjadi saluran berkat. Baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini kita tiba pada aplikasi pelajaran sekolah sahabat kita. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana jika saya menurut perintah Tuhan dan saya tidak berdosa lagi? Bagaimana caranya saya menuruti perintah Tuhan dan tidak berdosa lagi? Nah, saudara-saudara, mari kita lihat jawabannya dalam Alkitab yang terdapat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 sampai 10. Di sana Yakobus mengatakan, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Sadarlah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah, hendaklah tertawamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggalkan kamu." Paling sedikit ada 5 poin penting yang kita dapatkan dari ayat ini apabila kita mau menurut perintah Tuhan dan tidak berdosa lagi. Yang pertama adalah kita harus tunduk kepada Allah dan melawan iblis. Itu tidak dapat kita lakukan jika tidak ada penyerahan. Tunduk kepada Allah dan lawan iblis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tahirkan tangan kita. Artinya tingkah laku kita, perbuatan-perbuatan kita tahirkan, kita bertobat dari semuanya itu. Kemudian yang ketiga adalah sucikan hatimu, keinginan-keinginan kita. Apa saja yang ada di dalam hati kita, kita sucikan agar kita tidak jatuh lagi di dalam dosa. Yang keempat, kita sadar akan kemalangan dan berduka cita dan berat. Artinya kita mengetahui bahwa apa yang saya lakukan ini adalah berdosa dan ini akan menuntun saya kepada penghukuman. Kita sadar bahwa kita akan dihukum, sadar akan kesalahan kita. Dan yang kelima adalah merendahkan hati di hadapan Tuhan. Artinya kita siap untuk dituntun di dalam jalan Tuhan. Nah, mungkin kita bertanya, bagaimana saya bisa memprioritaskan Tuhan dengan memberi persembahan dan perpuluhan padahal saya banyak kebutuhan? Artinya kita bertanya mungkin, Tuhan, bagaimana kita dapat memberi di dalam kekurangan kita? Nah, di dalam Lukas pasal 21 ayat 4, di sana ada cerita tentang seorang janda. Di sana Alkitab mengatakan, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saudara, di dalam Alkitab kita dapat melihat contoh-contoh yang sama seperti ini. Mereka memberi dari kekurangan mereka. Kita juga dapat melihat di dalam sejarah jemaat yang mula-mula. Jemaat-jemaat yang ada di Makedonia, mereka adalah jemaat yang suka berkorban di dalam kemiskinan mereka. Ada juga cerita di dalam Perjanjian Lama tentang janda di Sarfat memberi di dalam kekurangan mereka. Nah, saudara-saudara, apa kata Roh Nubuat tentang hal ini? Ellen G. White dalam buku Nasihat Penata Layanan halaman 96-99 mengatakan paling kurang ada 4 hal yang akan diterima bagi mereka yang memberi dalam kekurangan mereka. Artinya ketika mereka beri itu memang dengan ikhlas tanpa paksaan, itu diberikan dengan sukarela, maka ada 4 hal yang akan mereka terima. Hal yang pertama adalah usaha gereja dalam menginjil tidak akan sia-sia. Kalau kita di dalam jemaat, kita menjalankan prinsip ini, maka usaha-usaha di dalam menjangkau jemaat atau menjangkau jiwa-jiwa, menambahkan jumlah di dalam gereja, itu tidak akan sia-sia. Bisa jadi kita tidak berhasil dalam penginjilan oleh karena masih ada yang tidak setia di dalam memberi. Yang kedua, ada kebahagiaan dan sukacita. Jika kita memberikan apa yang kita miliki untuk Tuhan, itu akan muncul kebahagiaan dan sukacita. Justru sebaliknya, jika kita lalai di dalam pemberian, maka yang ada di dalam hati kita hanyalah rasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah berkat mereka dilipat gandakan. Tuhan telah berjanji apabila kita memberi, maka Dia akan balaskan berlipat-lipat ganda. Dan itu yang dialami oleh mereka di dalam jemaat mula-mula. Berkat mereka dilipat gandakan oleh Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah iman dalam memberi dari kekurangan itu pasti dibalas. Ingat,
janda di Sarfat, ketika dia memberi dalam kekurangannya, Tuhan mengingat dia. Dan pada saat dia membutuhkan pertolongan, Tuhan membalas pemberiannya itu dengan pemberian yang luar biasa. Baik, terima kasih pendeta. Dan sebagai penutup dari diskusi kita saat ini, bagaimanakah saya mengutamakan dan mencari Tuhan dalam hidup saya? Padahal saya harus memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga. Ingat, mengutamakan Tuhan adalah mendahulukan Dia dalam hidup dan menempatkan Dia pada prioritas pertama dalam perhatian hidup kita. Caranya adalah setiap hari mulai momen kehidupan ini dengan Tuhan. Mungkin dengan bermeditasi atau dengan berdoa secara pribadi. Dan ingat, tindakan ini menuntun kita untuk setiap kali kita melakukan sesuatu, kita harus memuliakan Dia. Awali hari-hari Anda dengan berhubungan dengan Tuhan. Dan ini juga menuntut penyangkalan diri, penyerahan. Contoh, hari Sabat kita gunakan bukan untuk mendapatkan penghasilan duniawi atau material, tetapi kita gunakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah sekarang, kalau hidup kita berkesusahan, apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah tuntut janji-janji Allah. Setia kepada Dia, sebab janji dalam Matius pasal 6 ayat 33 adalah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Kemudian dalam Lukas pasal 12 ayat 6 dan 7, Tuhan itu memperhatikan bahkan sehelai rambut pun tidak ada yang jatuh tanpa sepengetahuan Dia. Jadi tetap percaya, tetap utamakan Dia, supaya kita boleh beroleh janji-janjinya. Nah, apa yang harus saya lakukan jika saya sudah mengutamakan Tuhan, tetapi hidup pribadi dan keluarga masih saja kurang di dalam hidup ini? Yang pertama, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita memang sudah mengutamakan Tuhan? Sebab mengutamakan Tuhan artinya tidak khawatir dengan hidup ini. We live by faith and not by sight. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Kita hidup oleh iman, bukan karena penglihatan manusia. Sebab apa yang kita lihat di dunia ini hanya sementara. Tetapi yang paling utama adalah apa yang tidak kelihatan. Yang kita nanti-nantikan, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kalaupun kita susah hidupnya di dunia ini, janganlah itu menjadi excuse atau pengecualian kita berbuat dosa. Bisa jadi ada momen-momen dalam hidup di mana kita berkekurangan. Namun saat-saat itulah Allah sedang memurnikan iman kita. Dan saya percaya Dia tidak akan pernah membiarkan umatnya meminta-minta. Dan saya, saudara, bisa membuktikan itu di dalam pengalaman kita mengalami Yesus, mengalami Tuhan di dalam perjalanan rohani kita. Yang ketiga adalah berpuasa dan berdoa, jangan jemu-jemu. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Dan yang keempat, jangan lupakan satu hal. Mari kita baca Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 26. Kalau kita boleh membaca Amsal pasal 11 ayat yang ke-24 sampai 26. Firman Tuhan menasihatkan kita di sana tentang memberikan sedekah. Amsal pasal 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Kiranya kita melatih diri kita menjadi penatalayan Allah yang setia. Dan mau berbagi, rela memberi kebajikan, memberi kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Mari kita terus berdoa supaya kita didapati menjadi penatalan yang setia dari setiap berkat, talenta, waktu, apa saja yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, Engkaulah pemilik langit dan bumi dan segala isinya. Kami bersyukur oleh karena Tuhan memberi kami kesempatan belajar daripada-Mu. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk mengimplementasikan apa yang kami pelajari ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan tolong kami untuk menjadi penatalayan Tuhan yang setia, yang bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kepadamulah kami memberikan pujian, hormat, dan kemuliaan, sebab Engkaulah yang memberikan hidup ini, dan daripadamu datang pertolongan dan keselamatan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.